menggunakan jabatan sebagai koordinator daerah, yang tidak diatur dalam AD dan ART Laskar Merah Putih. Johan Nasri, yang notabene Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, kembali mencabik-cabik markas daerah, dengan menteror PLT Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Sumatera Barat. Deno Ralten, ada dugaan Johan Nasri merasa terganggu, karena PLT Kamada Sumatera Barat, Deno Ralten, turut menandatangani surat ke MTDP atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri terkait kudeta di MTDP. Selain meminta MTDP menonaktifkan dalang dan pelaku kudeta, 8 Kamada juga meminta MTDP membekukan jabatan Korda yang dijabat Johan Nasri, kata Kamada Laskar Merah Putih Kalimantan Barat, Juliardi SH, melalui sambungan telepon selular, Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022. Sumbar sudah parah ketua, akibat doktrin Johan, ujar PLT Kamada Sumatera Barat. Deno Ralten, melalui pesan singkat WA atau WhatsApp, menjawab pertanyaan saya juga melalui WhatsApp, tentang mengapa Deno Ralten berniat mundur sebagai PLT Kamada dan anggota Laskar Merah Putih. Tetapi hingga saat ini pertanyaan saya belum dijawab. Ini saya teruskan WhatsApp dari PLT Kamada Sumbar, tutur Juliardi. Seperti diketahui, atas dasar keprihatinan terhadap kudeta di MTDP termasuk manuver Johan Nasri sebagai Korda Rasa Ketua Umum, 8 Kamada melakukan gerakan moral dengan berkirim surat ke MTDP. Mereka adalah Kamada Bengkulu Hairudin MDK, Kalbar Juliardi SH, PLT Kamada Sumbar Deno Ralten, Kalsel Dr. Andes Eka Adiputra, Kepri Surya Bone, Papua Ferianto Endun, Jawa Timur Randi, dan Kamada Kalteng Hamili tulis SE untuk menyelamatkan organisasi. Ada hal-hal prinsip yang disampaikan ke MTDP, yaitu memberi sanksi tegas kepada anggota MTDP atau siapapun yang terlibat kudeta, mencopot Johan Nasri dari jabatan Korda, dengan meniadakan formasi Korda, membubarkan tim formatur musyawarah MTDP Balikpapan, bersama ketum dan sekjen terpilih, dan atau tim formatur yang dibentuk ulang, menyusun badan pengurus markas besar hasil musyawarah MTDP Balikpapan. Jelas Juliardi, jika di Sumatera Barat, PLT Kamadanya yang diteror oleh Johan Nasri. Di Bengkulu, pasca berita Metro Update TV terkait gerakan moral 8 Kamada tayang, di media sosial beredar luas video lama pernyataan orang yang mengaku Panglima Laskar Merah Putih. Di antaranya ada yang dikirim ke Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu. Hairudin MDK, saya Panglima Laskar Merah Putih. Muhammad Rusli Zamzami Said, menyatakan sikap kepada yang mengaku Panglima Laskar Merah Putih. Bung Jamal, supaya Anda tahu bahwa saya Panglima Laskar Merah Putih yang sah, karena mempunyai KTA SKTBH dan AHU yang sah, di bawah Komando Haji ADR Filmanurung, kata Muhammad Rusli, menanggapi video tersebut. Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, menegaskan, Daeng Jamal adalah Panglima Laskar Merah Putih yang sah. Daeng Jamal berada pada kepengurusan markas besar, dengan Ketua Umum HM Arsyad Chanu, yang dipilih oleh MTDP berdasarkan AD dan ART Akte Pendirian Notaris Tintin Surtini SHM HMKN. Nomor 9 tanggal 5 November 2014. Sedangkan R. Filmanurung mengaku ketum atas dasar hasil musyawarah besar Karawang, Jawa Barat, yang tidak diatur AD dan ART sebagai pencerahan, sesuai pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan, diatur dalam AD dan atau ART tentang proses hukum sengketa AHU. Di PT UN Jakarta Ketum HM Arsyad Chanu dan MTDP menang. Di PT Tun DKI Jakarta juga menang. Kabar terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan, Kemenkumham tidak melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, proses hukum sengketa AHU sudah selesai, terkait SKTBH dan AHU Laskar Merah Putih dengan Ketum ADR Filmanurung dan Sekjen Neneng Atuti, sudah dinyatakan tidak berlaku baik oleh putusan PT UN maupun PT Tun. Kedua lembaga peradilan tata usaha negara tersebut juga sudah memerintahkan Kemenkumham untuk mencabut
Untuk itu, kepada siapapun anak bangsa yang mencintai Ormas Laskar Merah Putih, disarankan bergabung ke markas besar dengan Ketua Umum HM Arsyad Chanu, dan NTDP dengan Ketua dan Sekretaris Hafizur Rahman Awan dan Wahyu Wibisana. Terkait SKTBH dan AHU, beri kesempatan kepada Mabes untuk memprosesnya di Kemenkumham Republik Indonesia, sesuai putusan hukum PT UN dan PT TUN. Kepada para loyalis Ervil Manurung, diminta menghentikan manuver yang menyesatkan, dengan tetap ngotot mengakui Ervil Manurung yang sah. Sebagai sesama anak bangsa, mari kita sama-sama menghormati putusan hukum. Karena di negara kita hukum adalah panglima. Ujar Hairudin MDK. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Jakarta Timur itu masih belum final, dikarenakan secara hukum masih ada lanjutannya, yaitu gugatan, ya, atau bisa dikatakan tingkat 2. Jadi agar semua mengetahui bahwa hukum ini belumlah selesai, ya, gugatan yang dilakukan oleh yang mengaku Laskar Merah Putih, yaitu Haji Muhammad Arsyad Chanu, belum final, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau belum inkrah.